lagi dalam pertemuan kedua Skillab GTL. Dalam video ini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip penyusunan gigi. Kuliah tentang penyusunan gigi telah saya berikan pada blog yang lalu, yang pada intinya di video ini akan sedikit mengulang teori tentang kuliah tersebut, kemudian aplikasinya. Pada video saya ambil dari YouTube, nanti sumbernya ada pada bagian belakang. Mari kita simak video tutorial ini dapat menyaksikan. Karena yang pertama kali dipasang selalu merupakan incisivus rang atas pertama. Perhatikan sumbu gigi, dia selalu tegak lurus dengan garis tengah, bintang okusal menyentuh. Sedangkan anasir yang kedua merupakan incisif kedua rang atas. Okusalnya dia tidak menyentuh bintang okusal, hanya sekitar 2 mm di atas dataran okusal. Anasir yang ketiga yaitu incisivus rang atas. Perhatikan sumbu panjang gigi, dia juga sejajar dengan garis tengah. Insisalnya juga menyentuh bintang okusal. Perhatikan kemiringannya juga. Bila dilihat dari ketiga gigi yang sudah dipasang, perhatikan sumbu masing-masing gigi. Perhatikan juga dataran bagian anasir yang menjulur dengan insisal. Untuk incisif kedua dia memang agak miring, sedangkan untuk incisif pertama dan kaninis dia sumbu giginya tegak lurus. Setelah gigi anterior rang atas pasang kanan kiri, pemasangan dilanjutkan dengan pemasangan gigi incisivus pertama rang bawah. Pada prinsipnya pemasangan rang bawah selalu mengikuti posisi gigi pada rang atas. Dia cenderung tegak sumbu giginya, demikian juga dengan incisif kedua rang bawah. Posisinya hampir mirip dengan incisif pertama rang bawah, cuma bagian mesial dia cenderung lebih tinggi daripada bagian distalnya. Canines demikian juga, cuma sumbu giginya dia sedikit miring ke arah mesial. Anasir pertama gigi posterior yang akan dipasang merupakan gigi P1. Perhatikan kalau yang menjulur dataran oklusal hanya kaps bukal. Palatal dia menggantung, sumbunya juga dia sedikit miring ke arah distal. Sedangkan pada P2 seluruh kaps bukal maupun palatal dia menyentuh bintang oklusal. Inklinasinya hampir sama dengan P1. Saat memasang gigi M1, yang kaps yang menyentuh hanya kaps distopalatal, sedangkan kaps yang lain menggantung. Sedangkan gigi M2 seluruh kapsnya tidak ada yang menyentuh dataran oklusal. Posisinya dia agak miring ke arah mesial. Setelah keempat gigi posterior dipasang, tahap selanjutnya yaitu memasang gigi posterior rang bawah. Ini adalah posisi keempat gigi posterior rang atas dan rang bawah sudah terpasang. Perhatikan masing-masing sumbu giginya. Pada prinsipnya pada pemasangan gigi posterior rang bawah dia mengikuti pemasangan gigi rang atas. Kemudian garis tengah
garis oklusal tengah juga perhatikan dia sedikit agak ke arah lingual, jadi posisinya gigi rang atas selalu lebih keluar daripada gigi rang bawah. Ujung caps M1 dia terletak pada buka groove gigi M2, jadi mengikuti klasifikasi satu angle. Demikian juga M2 dia dipasang sedikit ke arah lingual. Untuk lebih jelasnya akan bisa diamati pada video berikut ini. Video ini saya ambil dari YouTube. Perhatikan model kerja yang masih terpasang pada artikulator. Ujung pin vertikal juga harus menyentuh bagian bawah artikulator, tidak boleh mengangkat. Demikian juga saat dipasang bed-rim rang atas maupun rang bawah. Alat yang kita butuhkan adalah lampu spiritus, anasir gigi, dan cone. Yang pertama kita pasang dulu gigi antara rang atas. Perhatikan seluruh bidang oklusal maupun insisal menyentuh pada dataran yang lurus, jadi tidak ada yang terangkat. Yang pertama kita lakukan, kita harus memanaskan bagian labial kira-kira tempatnya mencukupi dari besarnya gigi I1 rang atas. Bisa kita panaskan atau bisa langsung kita kurangi menggunakan wax mesh. Perhatikan garis median jangan sampai hilang sebagai patokan perbatasan antara regio 1 dan regio 2. Garis median ini kita tentukan pada waktu MMR. Setelah MMR selalu kita garis-garis untuk menandakan garis median, garis senyum, garis minus, dan sebagainya. Setelah kira-kira tempatnya sudah cukup, kita ambil anasir gigi I1, boleh kanan atau kiri dulu. Kita tempatkan pada daerah yang sudah kita panaskan, kita hangatkan. Kemudian kita baru perhatikan inklinasi maupun posisi giginya. Ini syarat pemasangan gigi I1 anterior. Kalau ke 6 gigi anterior sudah dipasang begini, perhatikan sumbu panjang dari masing-masing gigi. Dari arah lateral, gigi incisal I1 lebih ke labial daripada bagian proksimalnya, daripada bagian gingivalnya. Perhatikan dia memang sedikit lebih ke labial pada bagian insisalnya. Setelah posisinya giginya tepat, kita fiksasi dengan cara kita panaskan pada daerah sekitar anasir. Selanjutnya kita memasang gigi incisivus pertama pada kanan atau kirinya. Caranya sama seperti gigi kanan atau kiri. Jadi selalu begitu. Jadi tidak waktu kita memasang harus gigi yang sama kanan kiri, baru dilanjutkan pada gigi selanjutnya.
Perhatikan lagi setiap pemasangan anasir kita harus selalu melihat dataran insisial maupun dataran okusalnya harus tetap menyentuh. Apabila ada bagian yang kurang menyentuh, kita bisa mendorongnya. Kita lunakkan malam, kemudian kita dorong pada bagian gingivalnya. Ini merupakan syarat pada pemasangan incisifus kedua. Perhatikan bagian insisialnya atau oklusalnya, dia tidak menyentuh bidang oklusal tetapi naik sekitar 1 mm. Sumbu gigi juga miring ke arah distal, berbeda dengan ini dilihat dari sisi lateral. Incisal I2 juga sedikit miring ke arah labial. Caranya sama, kita lunakkan kira-kira selebar mesial distal karena gigi yang akan kita pasang. Kita ambil hasilnya, kemudian kita letakkan. Dibersihkan ekses-ekses pinggirnya dari kelebihan malam. Kita rapikan, kemudian kita sesuaikan inklinasi gigi, kemudian kita periksa insisalnya. Dia harus 1 mm di atas bidang insisal. Pada saat kita memasang gigi canines, perhatikan sisi distal selalu lebih menonjol daripada sisi mesial. Sumbu panjang gigi juga sejajar dengan garis median. Dengan sisi distal sedikit lebih menonjol dari sisi mesialnya, jadi ada prominan. Dilihat dari samping, dia tegak lurus, berbeda dengan gigi incisifus pertama atau kedua yang sedikit condong ke arah labial. Kita kurangi malam kira-kira selebar mesial distal gigi canines. Kita lunakkan, kemudian kita ambil gigi canines selang atas. Diperiksa lagi tataran okusal apakah masih menyentuh atau kurang. Dibersihkan akses-akses malam di sekitarnya, kemudian kita fiksasi kembali. Setelah itu diikuti pemasangan gigi pada I1 maupun canines sisi yang berlawanan. Apabila sudah terpasang semuanya, kita haluskan, kita buang sisa-sisa kelebihan malam, kemudian kita lihat dari arah insisal apakah sesuai dengan lengkung gigi. Pemasangan dilanjutkan pada sisi yang gigi I1, I2 maupun gigi canines pada sisi yang berlawanan. Caranya hampir sama dengan sisi yang berlawanan.
Setelah keenam gigi anterior atas terpasang, kita rapikan semuanya. Kita buang kelebihan malam. Kita periksa sekali lagi bidang tatanan oklusal harus benar, mana kapas yang menyentuh, mana yang tidak. Juga harus sesuai dengan kecembungan dari sudut sisa malam pada bagian palatal kita kurangi. Jadi bidang palatal tidak boleh terlalu tebal dan memberikan kenyamanan bagi pasien sekaligus artikulasi yang lebih baik bagi pasien. Waktu kita mengulangi tidak boleh merubah posisi gigi. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa malam merahnya. Kita rapikan sekali lagi. Periksa lagi tatanan oklusal, posisi gigi tidak boleh berubah pada setelah kita membersihkan kelebihan malam. Berikutnya diikuti dengan pemasangan anasir insisivis, anasir gigi anterior orang bawah. Sebelumnya kita juga harus memastikan jika tidak ada sisa malam pada base plate kita. Jadi tatanan oklusal tidak berubah, harus benar-benar bersih. Kemudian kita pasang kembali ke model kerja. Pin vertikal tidak boleh kita lepas, kita hanya boleh melepas pin horizontal apabila sedikit mengganggu. Tapi untuk mengecek posisi pada rang atas maupun bawah, kita sesekali harus memasang kembali. Perhatikan sumbu masing-masing. Pada gigi incisifus 1 maupun 2 dia cenderung lurus, sedangkan canines dia sedikit miring ke arah mesial. Untuk pemasangan gigi anterior rang bawah hampir sama dengan pada rang atas. Kita kurangi malam selebar kira-kira lebar mesial distal gigi yang akan kita pasang. Berbeda pada dengan gigi anterior I1 dan I2 rahang atas, pada sumbu dilihat dari lateral gigi I1 dan I2 rahang bawah dia lebih tegak. Dia akan memberikan overjet yang normal kepada pasien. Dia harus segaris dengan garis median. Kemudian bidang oklusal juga sekitar 1 mm di atas bidang oklusal. Jadi overbite akan terbentuk dari penyusunan gigi. Jadi bidang incisal rang bawah tidak, posisinya dia sekitar 1 mm di atas bidang oklusal rang bawah. Jadi akan tercipta hubungan anterior gigi atas bawah dengan baik.
apabila sudah terpasang, sama seperti gigi pada rang atas I1, kemudian I1 kanan misalnya, kemudian kita ikuti dengan pemasangan I1 kiri. Demikian sampai ke 4 gigi, ke 6 gigi anterior rang bawah terpasang semuanya. Kemudian diikuti dengan pemasangan gigi I2 dan canines pada sisi yang berlawanan. Posisinya bersama, posisinya sama dengan sisi yang berlawanan. Seluruh dataran isi sarang bawah selalu 1 mm di atas bidang oklusal bed rem rahang bawah. Perhatikan pin vertikal tidak boleh mengangkat dari posisi gigi rapi. Setelah itu kita cek anunya, dia apabila mau memakai selembar kertas, dia harus bisa berjalan dengan baik, jadi tidak terhambat pada posisi gigi I1 dan I2 rang atas dan rang bawah. Kemudian kita kurangi juga pada sisa bed rim pada bagian lingual, gigi anterior, sama dengan gigi rang atas, gunanya untuk memberikan kenyamanan kepada pasien sekaligus mempermudah artikulasi pada pasien. Setelah kita hilangkan semua, kita rapikan.
Kemudian kita lanjutkan dengan tidak boleh berubah dan hanya kapis vokal yang menyentuh tanda kosong. Pemasangan yang kedua, gigi premolar kedua kita kurangi juga selebar mesial distal gigi P2. Berbeda dengan gigi P1, pada P2 baik kapis Pemasangan berikutnya kita lakukan pemasangan gigi M1. Kita kurangi selebar mesial distal gigi M1. Pada gigi M1 hanya kaps disto palatal yang menyentuh bidang oklusal
mesio palatal yang menyentuh bidang okusal. Sedangkan ketika cups yang lain menggantung dengan posisi cups pada bagian bukal sedikit lebih tinggi daripada cups distopalatal. Jadi kalau dilihat dari samping, kedua cups palatal akan kelihatan dari arah bukal. Jadi sumbu panjang gigi dia sedikit miring ke arah mesial. Perhatikan garis tengah gigi harus segaris dan sesuai dengan kerongkongan rahang. Setelah itu kita ikuti dengan pemasangan gigi posterior terakhir yang atas, yaitu gigi M2. Pada gigi M2 semua cups tidak ada yang menyentuh bidang oklusal. Dengan posisi cups pada bagian bukal sedikit lebih tinggi daripada cups bagian palatal. Jadi apabila kita lihat dari lateral, cups mesio palatal maupun distopalatal akan kelihatan dari arah bukal. Garis tengah juga harus segaris dengan keempat gigi posterior, ketiga gigi posterior yang lain. Perhatikan dari tata oklusalnya dengan menentukan cups mana yang menyentuh bidang oklusal akan terbentuk secara alami garis von Spee. Kita cek kembali tata oklusal mana cups yang menyentuh. Selanjutnya pemasangan diikuti dengan gigi pada sisi yang berlawanan. Kita haluskan, kita tidak boleh ada bagian malam yang lebih menonjol dari permukaan giginya. Kita rapikan, kita buang kelebihan akses dari malamnya. Kita sesuaikan lagi apabila ada posisi gigi yang tidak sesuai dengan lengkung rahang. Teknik pemasangan pada sisi berikutnya juga sama. Boleh kita pasang dulu gigi-gigi posteriornya, posterior yang bawah. Boleh kita ikuti dengan gigi posterior yang bawah. Tentukan juga posisi cups bukal, cups mesio bukal harus terletak pada bukal groove gigi yang bawah. Jadi untuk pemasangan gigi posterior yang bawah, yang pertama dipasang tidak gigi P1 dan P2 tapi gigi M1. Apabila ada kekurangan tempat, kita boleh mengurangi sedikit lebar mesial distal gigi P1 atau P2 rang bawah selama dia harus perhatikan juga estetiknya, tidak boleh mengurangi lebar mesial distal yang terlalu banyak. Apabila tempatnya kekurangan terlalu banyak, kita
orang atas, karena tadi posisi
Ini merupakan posisi apabila semua laser sudah terpasang dari arah okusal, gigi rang atas maupun rang bawah. Perhatikan posisi anasir sesuai dengan lengkung yang dibentuk oleh model kerja. Perhatikan lagi kap-kap mana yang menyentuh bidang okusal, kap-kap mana yang tidak menyentuh pada rang atas turut sisi kiri dan kanan. Kaps rang atas rapat dengan kaps posterior rang bawah. Setelah itu kita lakukan boxing untuk membentuk bagian gingival gigi kita. Kita boleh menambahkan selapis malam pada bagian gingival. Gigi anasir gigi yang telah kita pasang, kita rapikan. Bagian gingival harus terbebas tidak boleh tertutupi oleh malam sehingga tercipta estetik sedikit sentuhan individual. Misalnya kita bikin gingival pada gigi kaninus sedikit resesi untuk memberikan tampilan yang lebih alami, karena GTL itu biasanya dipakai pada pasien dengan usia lanjut yang banyak resesinya. Kita boleh memberikan sentuhan seperti itu pada pasien. Jadi kita tidak harus secara ideal sekali, tidak. Apabila sudah permukaan semua sudah halus,
sudah benar, bisa kita bantu dengan haluskan menggunakan menggunakan lap yang dipanaskan. Lap yang digunakan harus lap halus. Kita bentuk lagi saku gusinya biar penampilan gigi seolah-olah dia keluar dari gingiva seperti gigi normal pada manusia. Jadi protesa kita lebih menyerupai gigi asli. Demikian video tentang prinsip-prinsip penyusunan anasir gigi pada pembuatan GTL. Semoga video ini berguna bagi teman-teman sebagai pengganti Skilab yang pelaksanaannya insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan berikutnya. Minimal video ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman bagaimana proses penyusunan gigi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan selalu berdoa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.